Halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Baik lagi di tutorial Gypsy AI. Kali ini di video ini kita bakal bahas salah satu AI tool lagi, yaitu asisten visualisasi data gitu ya. Jadi untuk asisten visualisasi data bisa teman-teman akses apabila sudah berlangganan Gypsy AI Pro atau yang versi berbayar. Mulai dari 19 ribuan aja per bulan teman-teman. Jadi murah banget, AI termurah saat ini yaitu Gypsy AI. Silahkan teman-teman langganan dan dapatkan banyak sekali AI tool sesuai keperluan riset teman-teman gitu ya. Karena Gypsy AI sendiri adalah super app untuk penelitian gitu. Jadi silakan teman-teman gunakan. Oke, untuk mengakses AI yang bakal kita pakai, kita bisa cari lewat pencarian kayak asisten visualisasi data di sini, atau lewat manual yaitu lewat kategori dulu pengolahan dan visualisasi data, lalu diklik yang asisten visualisasi data. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Akan ada beberapa input yang dibutuhkan sesuai namanya asisten visualisasi data. Ini fungsinya adalah memberikan rekomendasi kepada teman-teman bagaimana cara memvisualisasikan suatu data gitu ya. Kayak mau pakai diagram batang atau garis, pie chart, scatter plot dan lain-lain, itu disesuaikan dengan data yang ada dan tujuan dari visualisasinya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi, kita udah punya AI yang bisa custom sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Oke, kita pilih aja jenis datanya. Di sini ada 4 pilihan, ada nominal, ordinal, interval atau rasio. Di sini juga ada penjelasannya kalau teman-teman masih bingung atau kelupaan gitu ya, biasanya seringnya. Terus ada jumlah variabel, ada 1 variabel, 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Silakan dikondisikan dan ada tujuan visualisasi. Ada 5 jenis. Yang pertama ada perbandingan, tren, komposisi, distribusi dan hubungan. Begitu juga sudah ada deskripsinya kalau teman-teman misalnya lupa gitu ya. Dan yang terakhir ada topik atau konteks data. Di sini teman-teman tinggal isi deskripsi singkat soal datanya gitu ya. Apakah datanya tentang survei kepuasan atau data penjualan, atau misalnya teman-teman pengen mix kayak hubungan antara survei kepuasan dengan data penjualan, itu bisa banget. Jadi silahkan deskripsikan aja biar AI bantu konsultasikan gitu ya, sesuai bagaimana cara visualisasi datanya kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama kita coba isi aja. Aku udah ada contoh. Pertama aku akan pilih jenis datanya ordinal, yaitu kategori dengan urutan. Terus aku pilih jumlah variabelnya itu 2 variabel. Terus aku pilih tujuannya adalah hubungan, yaitu tunjukkan hubungan antar variabelnya kayak gitu. Dan di sini aku akan isi misalnya survei kepuasan pelanggan versus jumlah komplain. Jadi aku pengen tahu gimana sih cara menampilkan data seperti ini, karena dua-duanya tuh kayak berlawanan kan. Jadi ada data kepuasan pelanggan, tapi ada juga jumlah komplainnya gitu. Jadi gimana cara nampilinnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah oke, kita pilih atau kita klik cari visualisasi aja. Nanti hasilnya akan berupa rekomendasi ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak langsung gambar, tapi melalui rekomendasi ini jadi acuan teman-teman gitu ya, bagaimana cara memberikan visualisasi datanya yang tepat gitu ya, menggunakan tools visualisasi data yang teman-teman miliki gitu ya. Nah di sini udah ada visualisasi data yang paling sesuai. Di sini kita disaranin menggunakan scatter plot atau diagram pencar. Buat teman-teman yang nggak tahu scatter plot kayak apa, scatter plot tuh yang kayak gini ya. Di Google Image kita tunjukin kayak gini contohnya. Terus balik lagi di Gypsy AI, mereka ngasih tahu alasannya kenapa pakai scatter plot. Yang pertama, datanya itu ordinal. Scatter plot dapat mengakomodasi data ordinal pada 2 sumbu gitu ya. Ini contohnya presentasi tingkat kepuasan pelanggan dan jumlah komplainnya gitu ya. Jadi bisa dihubungkan. Lalu ada 2 variabel dan hubungan. Scatter plot ini cocok ya, secara eksplisit dirancang untuk menunjukkan hubungan antar 2 variabel gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung lagi, AI sudah ngasih rekomendasinya. Dan yang terakhir ada konteks survei. Scatter plot efektif dalam konteks survei karena dapat dengan mudah menunjukkan tren umum dan outliernya. Jadi kita bisa langsung tahu lewat visualisasi datanya. Nah di sini udah ada contohnya juga, contoh representasi visualnya.
Ini udah studi kasusnya, terus ada contoh representasi visual tabel struktur datanya juga gitu ya. Sini teman-teman bisa langsung akses kayak gitu. Misalnya nih jumlah komplainnya, terus ada sangat tidak puasnya berapa, netral berapa, puas berapa, dan sangat puasnya berapa. Kayak gitu. Dan AI ini ngasih juga beberapa alternatif ya. Jadi di bawahnya kadang kalau misalnya ada alternatif lain yang mungkin cocok juga selain kayak yang dia tunjukkan di awal gitu ya. Dari scatter plot bisa juga menggunakan si bar chart bertumpuk kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat penggunaan AI tool ini. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga. Dan jangan lupa subscribe channel Gypsy Research dan follow Instagram dan TikTok kita @gypsyresearch juga. Sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Dadah.